Hai. Oke, selamat pagi anak didik kami. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Son. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Nah, sebelum kita belajar ke materi kita, ke mata pelajaran kita hari ini, tentunya Bapak mau bertanya dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, tentu saja Bapak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja di rumahnya masing-masing ketika mengikuti mata pelajaran IPS hari ini dan mata pelajaran yang lainnya untuk hari ini. Oke, pada kesempatan hari ini, pada pertemuan atau kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi kita tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, untuk ASEAN itu sendiri kepanjangannya dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, itu dia, atau dikenal dengan ASEAN. Nah, di dalam negara ASEAN itu sendiri terdapat 10 negara bagian. Nah, di dalam 10 negara bagian ini kita akan membahas satu persatu negara-negara yang ada di ASEAN atau kawasan, atau lebih dikenal dengan istilah region, kawasan region gitu dia. Nah, di sini misalnya yang pertama negara ASEAN yaitu Indonesia, lalu yang kedua Malaysia, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Oke, jadi tadi ada berapa negara bagian? Tentunya ada 10 ya. Dari ke-10 negara bagian itu tadi, nah, terdiri dari 10 tadi, 5 negara bagian, 5 negara yang mendirikan ya, yang mendirikan atau yang berinisiatif atau mempunyai ide untuk membentuk kawasan atau region dari ASEAN itu sendiri. Nah, dalam 5 negara itu dikenal dengan negara atau negaranya yaitu apa-apa saja. Nah, negaranya itu ada Indonesia, ada Filipina, ada Malaysia, ada Myanmar, maaf bukan Myanmar ya, ada Thailand, dan juga ada Singapura. Itu dia. Jadi ada 5 negara bagian yang mempunyai inisiatif atau ide untuk membangun ASEAN ini menjadi lebih maju lagi ke depannya. Kira-kira itu tadi ya. Ada 5 negara dan tempatnya itu, pertemuan mereka itu awal sekali itu di tempatnya itu atau letaknya di dikenal dengan Deklarasi Bangkok atau di Thailand sana. Nah, di sana mereka bertemu untuk membahas atau membahas untuk mengenai kedepannya bagaimana negara bagian ini, negara ASEAN ini untuk kedepannya seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Tentunya yang pertama yaitu negara Indonesia. Nah, di dalam negara Indonesia ini, tentunya sudah kita bahas minggu kemarin ya, negara Indonesia. Dan masih ada lagi yang belum sempat kita bahas kemarin karena waktunya nggak sempat waktunya karena kurangnya waktu, sehingga pada hari ini kita akan melanjutkan sebagiannya, itu masih kurang 2-nya kalau tidak salah ya, masih 2 lagi, yaitu sumber daya alam dan kerjasama. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara Eropa lainnya seperti apa, melalui apa dia. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, untuk perekonomian di Indonesia itu sendiri, sudah juga kita bahas di minggu kemarin. Nah, pada hari ini kita lanjut tentang
sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita akan membahas atau membahas secara satu persatu ya, atau kita semacam karakteristik ya, karakteristik dari 10 negara bagian ini menjadi lebih detail ya, kita mengenalnya lebih dalam lagi, misalnya dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya seperti apa. Nah, kita hari ini kita lanjut tentang negara Indonesia ya, tentang negara Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, tentunya di minggu kemarin sudah perasaannya sudah kita membahas tentang lambang negara Indonesia, lalu dasar negara Indonesia seperti apa, lalu kondisi alamnya seperti apa. Pasti sudah kalian paham di sana ya. Oke. Nah, hari ini kita lanjut tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu sendiri, Indonesia berupa Indonesia ya, untuk sumber daya alam di Indonesia ya, Indonesia terutama berupa hasil tambang. Indonesia ya, untuk sumber daya alam di Indonesia, Indonesia terutama berupa hasil tambang yang paling pertama, lalu yang kedua pertanian dan bahan baku industri lainnya. Jadi ada tiga, yaitu hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri yang dihasilkan dari negara Indonesia itu sendiri ya, dari sistem perekonomian di Indonesia. Nah, hasil tambang utama di Indonesia yaitu yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga timah ya, yang ketiga timah, dan yang keempatnya biji besi, biji emas, dan intan ya, yang dihasilkan dari alam dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi ada 5. Nah, adapun hasil pertanian dari wilayah Indonesia atau dari daerah atau negara Indonesia ini, hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, tembakau, nenas, dan ikan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, yang dihasilkan dari negara Indonesia itu sendiri. Itu dia tadi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kerjasama antara negara Indonesia dan negara-negara di ASEAN itu seperti apa. Nah, kita langsung saja ya untuk membahas kerjasama untuk Indonesia ya. Di Indonesia itu dilakukan atau berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Jadi ada 3 ya, 3. Yang pertama bilateral, yang kedua regional, dan yang keempat multilateral. Nah, oke. Yang pertama bilateral. Nah, bilateral di sini kerjasama antara satu negara dengan negara yang lainnya. Ya, dia di sini hanya satu negara ya yang bekerja sama, satu dengan satu ya, tidak dengan banyak negara yang lainnya atau dengan negara ASEAN lainnya. Dia hanya satu dengan yang satu ya. Contohnya misalnya seperti di sini. Dia lebih menitikberatkan terhadap sektor ekonomi ya, sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Nah, tentunya kalau ekspor sudah kalian mengenal juga ya, ekspor dan impor. Ekspor itu seperti apa, impor itu seperti apa. Kalau impor otomatis negaranya mengimpor ya barang dari luar ke dalam. Kalau ekspor, negaranya itu mengadakan semacam menjual barangnya dari dalam negerinya ke luar negeri. Seperti itu ya, ekspor dan impor. Oke, contohnya tadi Indonesia bekerja sama dengan negara lain ya, dengan negara lain, dengan satu negara. Misalnya
Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang. Ke Jepang ya. Indonesia mengekspor hasil tambang dan bahan-bahan tambang, hasil-hasil hutan ya, seperti hutan dan tambang ke Indonesia, ke Jepang, dan Jepang juga mengekspor barang-barang elektroniknya dan otomotif ke Indonesia. Kira-kira seperti itu untuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral. Lalu yang kedua, kerjasama dalam satu kawasan. Dalam satu kawasan atau disebut tadi dengan region ya. Region. Dengan negara-negara lain dalam suatu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC dan APEC ya. ASEAN dan APEC. Di sini Indonesia bekerja sama dengan negara di luar sana ya, dari ASEAN. Lalu kerjasama di Indonesia itu seperti apa dengan ASEAN ya? Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang. Dia meliputi berbagai bidang sesuai dengan kawasan yang ada di Indonesia ya, atau sesuai dengan kawasan dan latar belakang ketika lima negara tadi yang mendirikan atau membentuk organisasi ASEAN tadi. Mereka ini lebih mengedepankan ASEAN itu lebih maju seperti di sektor ekonomi, sektor budaya, pertahanan, dan di sektor sosial. Di situ dia dari kelima negara tadi ya, mereka yang membentuk. Di sini mereka lebih mengedepankan itu tadi, sistem sektor ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Oke, 5 negara tadi sudah kita sudah kita bahas tadi ya, 5 negaranya. Di sini ada juga kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara. Untuk kerjasama ekonomi ya di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang ada 10 negara bagian ya, yang meliputi perdagangan ekspor impor barang-barang mentah serta barang-barang jadi, ekspor dan impor hanya di dalam kawasan negara-negara ASEAN. Ekspor dan impor ya, barang-barang mentah dan barang-barang jadi. Pengelolaan tanaman pangan dan hutan serta pengelolaan tanaman pangan dan hutan ya. Pendirian pabrik bersama, misalnya contohnya ya, pendirian pabrik bersama, lalu pengiriman tenaga kerja, saling bertukar tenaga kerjanya, misalnya tenaga kerja dari Malaysia atau biasanya dari Indonesia ke Malaysia dan ke Jepang ya, kerjasama untuk tenaga kerjanya misalnya dibutuhkan ya, karyawan di Malaysia sana bisa didatangkan dari Indonesia atau dari negara lainnya, atau dari Malaysia ke Jepang sana, atau dari Malaysia ke Indonesia untuk bekerja sama ya, dan tentunya saling membutuhkan. ASEAN juga mendirikan pabrik, salah satu contohnya ya untuk kerjasamanya. ASEAN juga mendirikan pabrik urea, pabrik pupuk urea ya, pabrik pupuk urea di Indonesia. Tempatnya di Aceh ya, sebagai produk atau bentuk proyek industri bersama ya di dalam kawasan ASEAN atau di dalam kawasan region tadi. Oke, lalu yang berikutnya kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di dalam bidang sosial dan budaya ya. Tadi tentang ekonomi. Di sini Indonesia dan ASEAN bekerja sama di bidang budaya dan di bidang sosial. Salah satu contohnya misalnya seperti begini dia, Bali yang dijadikan wisata unggulan. Menyajikan keindahan panorama
budaya dari Bali seperti tari kecak dan pendet ya, tari kecak dan pendet. Nah itu dilakukan untuk menyajikan panorama yang ada di Indonesia. Nah di situ yang menyaksikan bukan hanya di kawasan ASEAN saja, tapi di kawasan Eropa sana juga. Orang-orang Eropa itu menyaksikan pertunjukan atau semacam perkembangan atau semacam pertunjukan budaya dan adat yang ada di Indonesia itu melalui internet atau melalui jaringan ya. Jaringan atau internet itu dia tidak ada batasnya, sehingga bisa menjangkau ke belahan benua lainnya, itu dia ya, sehingga tidak disaksikan hanya di ASEAN tapi di Eropa juga bisa menyaksikan. Lalu ada juga kuliner ya, wisata kuliner yang dari Indonesia. Wisata kuliner tadi yang dari Bali ya, diinikan ya, diterapkan atau dipertunjukkan wisata kuliner, lalu tari kecak dan pendet tadi. Nah, selain itu Indonesia juga mengekspor kerajinan. Indonesia juga mengekspor kerajinannya. Nah, seperti apa kerajinan? Misalnya seperti kerajinan mebel ya, salah satunya kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara ya, seperti Thailand dan Malaysia lainnya, dan negara-negara yang lainnya yang membutuhkan mebel serta kerajinan tangan dari Indonesia. Oke, sejak tahun 2009 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau lebih dikenal dengan UNESCO atau disingkat ya UNESCO. Nah, di sini UNESCO mengukuhkan atau semacam ini ya, mengukuhkan atau semacam memperkenalkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia. Sudah mendunia, warisan budaya dunia batik ya yang ada di Indonesia. Nah, yang membuat batik terkenal di sini dia mancanegara ya, khususnya juga di Asia Tenggara. Yang lebih terkenalnya batik ini dia tidak hanya di kawasan ASEAN tapi dia ke negara-negara Eropa juga bisa ya, sudah diperkenalkan atau sudah ditempatkan atau sudah diberikan semacam Nobel ya, penghargaan untuk batik Indonesia. Lalu ada juga kerjasama antar Indonesia dan berbagai negara juga dilakukan dengan organisasi internasional ya. Dia tidak hanya di negara bagian tapi dia juga bekerja sama ke negara internasional yang lainnya, misalnya ke negara-negara Eropa sana atau ke negara-negara Asia lainnya. Nah, di sini contohnya misalnya selain di kawasan regional ada juga kerjasama dengan organisasi-organisasi lain seperti OPEC. OPEC tadi itu untuk world ya, untuk dunia, untuk bekerja sama mendunia dia, tidak hanya di Indonesia atau tidak hanya di kawasan ASEAN tapi untuk seluruh dunia. Lalu ada juga gerakan non-blok atau GNB dan juga PBB ya, dan juga PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang negara Brunei Darussalam. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang negara Brunei Darussalam, bagaimana identitas negaranya, penduduknya seperti apa, perekonomiannya seperti apa, sumber daya alam dan kerjasamanya itu seperti apa. Oke, untuk
untuk hari ini kita cukupkan. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, semangat belajarnya di rumah ya. Oke.